Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, pastinya kita tidak bisa melihat Roh Kudus karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Namun kita bisa melihat kuasa Roh Kudus nyata bagi umatnya hari-hari ini. Seperti di video berikut di mana kita bisa melihat kuasa Roh Kudus bagi orang-orang yang dibaptis. Bahkan sekali baptis ada ratusan orang saudara dalam Tuhan. Mari kita melihat videonya. Namun sebelumnya pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, saudara Tuhan, untuk videonya kita sudah simak. Ya, di video tadi kita boleh lihat ya betapa ramainya orang-orang yang dibaptis ya, pastinya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya seperti yang saya bilang di awal bahwa tentu ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus Tuhan, ya. Allah ya Roh Kudus Tuhan yang mengurapi mereka. Mungkin kita lihat di video tadi mereka dibaptis dengan air, tetapi Allah Roh Kudus Tuhan juga turut membaptis mereka melalui kuasanya. Karena anak Tuhan, orang Kristen dibaptis ya melalui air dan juga dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi ini satu hal yang luar biasa. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat Roh Kudus secara kasat mata karena dia adalah Allah yang ilahi. Ya, sementara kita hanya manusia biasa,
tetapi kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Ya, seperti di video tadi, ya, kita percaya bahwa mereka mengalami lawatan Roh Kudus Tuhan, ya. Dan semoga mereka senantiasa diberkati, imannya dikuatkan, diteguhkan, dan mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudaraku dalam Tuhan, berbicara kuasa Roh Kudus, pastinya hal itu tidak terlepas dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Roh Kudus senantiasa ada menyertai saya dan saudara. Roh Kudus senantiasa ada menopang kita. Roh Kudus senantiasa ada menolong kita. Sebagaimana dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita, bahwa Roh Kudus, ya, senantiasa menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Ya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah badai kehidupan, saya percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Roh Kudus senantiasa ada bagi kita. Sebagaimana janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan kita Roh Kudus, supaya Roh Kudus meneguhkan iman kita, menghibur kita dalam segala keluh kesah hidup kita. Ya, artinya bahwa Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa ada bagi saya dan saudara. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang diperhadapkan dengan kita, situasi sulit apapun yang sedang merintangi langkah kita, ya, kita tidak usah gentar, kita tidak usah takut dalam Tuhan. Karena ya, kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa ada menolong kita. Dan pertolongan Allah Roh Kudus itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti lagu mengatakan bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Tidak pernah terlambat. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita percaya akan kuasa-Nya. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kadangkala memang menghadapi dunia ini, ya, kita sampai di mana ya kita merasa jenuh, merasa bosan, merasa tidak ada apa-apanya, ya, bahkan kita merasa hidup kita berada di titik terendah, saudara dalam Tuhan. Tapi saya ingatkan buat kita semua, apapun keadaan kita saat ini, bahkan ketika kita berada di titik terendah sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah berjanji bagi kita bahwa Dia mengaruniakan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan juga menolong kita dikala kita susah, dikala kita sulit, dikala air mata menetes di mata kita. Saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, maka yakinlah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja segala sesuatu butuh proses. Kadangkala juga iman kita diuji ketika kita berdoa, ya, tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Seakan-akan pertolongan Tuhan tidak datang. Tetapi ingat dalam Tuhan, Tuhan bukan tidak menolong, tetapi kadangkala Tuhan mau melihat berapa hebat kita mengandalkan Tuhan dalam keadaan sulit. Ya. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kelak kita menjadi orang merdeka, menjadi orang yang senantiasa bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.